Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan mengkaji sebuah buku yang berjudul 25 Kaidah Tauhid. Buku ini adalah ringkasan dari kitab Tauhid dan beberapa syarahnya, seperti Fathul Majid, begitu pula Al-Qaulul Mufid, begitu pula Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabi At-Tauhid, dan lain-lain yang disusun oleh para ulama kita. Semoga dengan mempelajari buku ini, tatkala kita mempelajari kitab Tauhid, akan lebih memudahkan kita untuk memahami penjelasan-penjelasan para ulama. Karena buku ini tujuannya meringkas dan memudahkan untuk memahami penjelasan-penjelasan para ulama dalam kitab-kitab Tauhid. Kita mulai dari pembahasan makna dan pembagian Tauhid. Secara bahasa, Tauhid itu dari kata wahada yuwahidu tauhidan, ay ja'ala syai' wahidan, yang artinya mengesahkan, yaitu menjadikan sesuatu itu satu. Adapun secara syariat, Tauhid itu bermakna ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Mengesahkan Allah dalam kekhususannya, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Inilah definisi tauhid, mengesahkan Allah dalam kekhususan milik Allah. Apa kekhususan milik Allah itu? Ada 3. Secara garis besarnya ada 3. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Oleh karena itu, para ulama ahli sunnah membagi tauhid menjadi 3. Mari kita bahas satu persatu makna 3 macam tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah. Artinya adalah ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesahkan Allah dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan segala sesuatu. Maksudnya adalah kita meyakini hanya Allah yang esa, yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasainya dan mengaturnya. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam melakukannya. Tidak ada pula yang bersaing dengannya. Dan rububiyah itu sendiri berasal dari kata Rob. Berarti mentauhidkan Allah dalam rububiyah, kita meyakini hanya Allah Rob kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rob seluruh makhluk. Artinya, hanya Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk.
Kenapa hanya disebutkan 3 ini? Penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Karena semua perbuatan Allah kembali kepada 3 ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Allah yang menguasainya, Allah yang mengaturnya. Allah Tabaraka wa ta'ala yang menciptakan rezeki. Allah yang menguasainya, Allah pula yang mengaturnya. Allah Tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kemanfaatan dan kemudaratan. Allah pula yang menguasainya, Allah pula yang mengaturnya. Jadi, kalau kita mau rinci, jadinya sangat panjang. Beriman kepada tauhid rububiyah adalah beriman hanya Allah yang mencipta, menghidupkan dan mematikan, memberikan rezeki, memberi manfaat dan menimpakan mudarat, mengatur segala urusan, menguasai seluruh makhluk. Maka menjadi panjang. Maka kalau kita sederhanakan, kita ringkas, mengesahkan Allah dalam rububiyah berarti mengesahkannya dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Ada definisi lain yang disebutkan para ulama yang lebih ringkas lagi. Tauhid rububiyah artinya adalah ifradullahi ta'ala bi af'alihi. Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Artinya, kita yakini Allah esa dalam melakukan semua perbuatannya. Tidak ada yang bersekutu dengannya, tidak ada yang membantunya, tidak pula ada yang bersaing dengannya dalam mencipta, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk. Inilah makna tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Berasal dari kata al-ilah. Al-uluhiyah dari kata al-ilah. Yang artinya adalah al-ma'luh, ay al-ma'bud. Sesembahan. Maka tauhid uluhiyah artinya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Maksudnya, kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia tidak benar. Lalu kita murnikan semua ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selainnya. Apakah sholat kita, haji kita, sembelihan kita, doa kita, tawakal kita, hanya kita tujukan untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Inilah tauhid uluhiyah. Di antara dalilnya, surat At-Taubah ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah yang esa. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Maknanya adalah ifradullahi ta'ala bima lahu minal asma'i was sifat. Mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maksudnya adalah kita meyakini hanya Allah saja pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya. Sebagaimana firman-Nya, "Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha." Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Jemaah sekalian, di sini ada satu faedah penting. Apa yang dimaksud berdoa dengan nama Allah? Maksudnya ada dua. Karena doa itu terbagi dua. Doaul ibadah dan doaul masalah. Doa ibadah dan doa permintaan. Doa itu terbagi dua. Doa permintaan dan doa ibadah. Bagaimana caranya mengamalkan nama Allah dalam doa permintaan? Contoh, seperti doa Nabi Muhammad SAW, "Ya Hayyu Ya Qayyum
birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, ya Hayyu, wahai yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai Qayyum, yang maha berdiri sendiri serta terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi ini cara berdoa dengan menyebut Al-Asma'ul Husna. Ya Hayyu, ya Qayyum, ya Razzaq, ya Ghaffar. Tambahkan huruf untuk memanggil harfu nida, ya dan alif. Kemudian alif lamnya dikeluarkan. Tadinya Al-Hayyu. Begitu masuk harfun nida, alif lamnya dikeluarkan. Menjadi ya Hayyu. Jadi jangan dibaca lagi ya Al-Hayyu, tetapi ya Hayyu. Kemudian tanwinnya juga dihilangkan. Jangan dibaca ya Hayyun, tapi ya Hayyu. Jadi ini cara berdoa dengan nama Allah dalam meminta sesuatu. Yang kedua, doa ibadah. Bagaimana cara mengamalkan doa ibadah dengan Asma'ul Husna? Caranya adalah mengamalkan konsekuensinya. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala As-Sami Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka kalau kita mau cakap, mau bicara, kita hadirkan dalam hati Allah As-Sami, yang maha mendengar. Maka kita tidak mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita hadirkan dalam hati Allah Al-Basir, yang maha melihat. Maka kita tidak melakukan kecuali yang Allah ridhoi. Demikian seterusnya. Jadi ini dua cara berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan cara mengucapkannya sebanyak-banyaknya. Seperti Allah, 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 Allah. Atau Al-Qawi, Al-Qawi, Al-Qawi. Atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Cara seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pula oleh para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi ayat ini menegaskan hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-namanya tersebut. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang, yang tersesat dalam nama-nama Allah tersebut, mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Lihat jemaah sekalian, kata Allah, tinggalkan orang yang tersesat dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh orang yang tersesat itu, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaulul Mufid, orang yang beriman, Allah itu memiliki nama Al-Ali dan Al-A'la, yang maha tinggi. Tapi dia tidak beriman Allah berada di atas segala sesuatu. Dia cakap Allah ada di mana-mana, atau Allah tidak di mana-mana. Padahal Allah mengatakan dia adalah Al-Ali dan Al-A'la, yang maha tinggi. Bukan maha di mana-mana. Bukan pula maha tidak di mana-mana, tapi maha tinggi. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang seperti ini tinggalkan. Artinya, kamu jangan bergaul dengannya, jangan berteman dekat dengannya, apalagi berguru kepadanya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka Allah esah dalam seluruh sifat-sifatnya. Kita yakini tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah. Inilah tauhidul asma was sifat. Ada sebagian orang yang mengatakan
pembagian tauhid menjadi 3 itu bid'ah. Karena kata mereka tidak ada dalilnya. Bahkan mereka samakan dengan Trinitas Nasrani. Bagaimana menjawab syubhat ini? Ada 5 jawaban terhadap syubhat ucapan mereka pembagian tauhid menjadi 3 adalah bid'ah dan sama dengan Trinitas Nasrani. Jawaban yang pertama, pembagian tauhid menjadi 3 itu dalilnya sangat banyak. Bahkan itu berdasar dari istiqra'un nusus. Penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang Allah. Silahkan sebut ayat atau hadis apa saja yang berbicara tentang Allah, pasti tidak keluar dari 3 macam tauhid. Silakan sebut ayat atau hadis apa saja, tidak akan keluar dari 3 macam tauhid. Bahkan ada satu ayat yang mencakup 3 macam tauhid sekaligus. Di antaranya surat Maryam ayat ke-65. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah tentang ayat ini, yang qasimu tauhid ila 3 aqsamin. Tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Wa qad ijtama'at fi qawlihi ta'ala, dan 3 macam tauhid ini terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah sekalian, ayat ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Artinya, Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada padanya. Maka ini tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadahlah kepadanya saja dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Kita disuruh menyembah hanya kepada Allah. Maka ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Ini bagian ketiga. Ini adalah pertanyaan, tapi maksudnya pengingkaran. Yaitu pengingkaran terhadap adanya penyerupaan antara makhluk dengan Allah. Maka ini tauhid al-asma wa sifat. Jadi, kalau ada yang bertanya, mana dalilnya tauhid terbagi 3? Jawabannya adalah semua dalil yang berbicara tentang Allah. Sebut dalil apa saja yang berbicara tentang Allah, tidak akan keluar dari 3 macam tauhid. Dan ada satu dalil yang mencakup 3 macam tauhid sekaligus. Di antaranya surat Maryam ayat ke-65. Jadi dalilnya sangat banyak. Karena ulama telah melakukan istiqra'un nusus. Artinya, penelitian secara menyeluruh terhadap semua dalil yang berbicara tentang tauhid. Tidak akan keluar dari 3 macam tauhid ini. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, pembagian yang sama dilakukan para ulama dalam permasalahan yang lainnya. Contoh dalam pembagian hukum menjadi 5. Wajib, sunnah, halal, haram, makruh.
Dari mana ulama membagi hukum menjadi 5? Dari cara yang sama. Apa istilahnya tadi? Istiqra'un nusus. Penelitian, pengumpulan secara menyeluruh terhadap semua dalil yang berbicara tentang hukum. Datangkan ayat dan hadis yang berbicara tentang hukum, tidak akan keluar dari 5 macam. Kalau nggak wajib, sunnah. Kalau nggak halal, haram, makruh. Nggak keluar dari 5 hal ini. Dan tidak satupun ulama yang mengatakan pembagian hukum menjadi 5 adalah bid'ah. Kalau seseorang membid'ahkan pembagian tauhid menjadi 3, dia harus membid'ahkan pembagian tauhid, pembagian hukum menjadi 5. Ini proses yang sama. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang berkata hukum itu ada 5. Tidak ada. Lalu dari mana ulama dapat? Dari istiqra'un nusus. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, ulama terdahulu pun sudah membagi tauhid menjadi 3. Ini jawaban atas ucapan mereka, pembagian tauhid menjadi 3, baru pertama dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, lalu diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka jawaban kita, ulama terdahulu pun sudah membagi tauhid menjadi 3. Oleh karena itu di sini kami nukilkan, lihat di halaman 12. Dari Imam Abu Hanifah, imam madhab yang pertama, wafat tahun 150 Hijriah. Dan 2 murid beliau, Imam Abu Yusuf, wafat tahun 182 Hijriah. Dan Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, wafat tahun 189 Hijriah. Akidah mereka bertiga dinukil oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wafat tahun 321 Hijriah. Akidah Tahawiyah adalah nukilan akidah 3 imam, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al-Hasan. Mereka berkata, naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bitaufiqillahi. Dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, kami berpendapat bahwa dalam mentauhidkan Allah, maka kami meyakini innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Sampai di sini mencakup pada 3 macam tauhid. Tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah, tidak pula dalam uluhiyah, tidak pula dalam al-asma wa sifat. Kemudian dirinci, wala syai'a mithluhu, dan tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini tauhid al-asma wa sifat. Wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada yang dapat melemahkan Allah. Ini tauhid rububiyah. Karena Allah yang maha agung, yang maha kuat, maha perkasa, yang mencipta, menguasai dan mengatur segala sesuatu, maka tidak ada yang dapat melemahkannya. Ini tauhid rububiyah. Wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ini tauhid uluhiyah. Biarpun tidak dinamakan dengan penamaan yang sama, tapi isinya sama. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Berikutnya, nukilan dari Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, wafat tahun 387 Hijriah. Ini masih jauh sebelum kelahiran Ibnu Taimiyah, apalagi Muhammad bin Abdul Wahhab. Anna aslal iman billahi alladhi yajibu 'alal khalqi i'tiqaduhu fi isbatil iman bihi thalathatu asya'. Bahwasanya pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan atas hamba untuk diyakini dalam penetapan iman kepadanya ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama, an ya'taqidal abdu rabbaniyatahu.
hendaklah seorang hamba meyakini Rabbaniyah Allah. Rabbaniyah artinya sama dengan rububiyah. Dari kata Rabb. Liyakuna bidzalika mubayyinan limadhhabi ahli ta'til alladzina la yuthbituna sani'ah. Agar dengan itu keyakinan seorang mukmin berbeda dengan para pengingkar yang tidak meyakini adanya pencipta. Tidak beriman kepada pencipta berarti tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Maka kalau begitu kita harus beriman kepada rububiyah agar kita berbeda dengan para pengingkar tersebut. Ats-tsani, yang kedua, an ya'taqida wahdaniyatahu. Hendaklah seorang hamba meyakini wahdaniyah Allah. Maksudnya meyakini uluhiyah Allah, hanya Dia yang berhak disembah. Maka ini tauhid uluhiyah. Liyakuna mubayyinan bidzalika madzahib ahli syirki alladzina aqarru bisani wa asyraku ma'ahu fil ibadati ghairahu. Agar dengan itu keyakinan seorang mukmin berbeda dengan ajaran-ajaran para pelaku syirik yang mengimani adanya pencipta namun menyekutukannya dalam ibadah dengan selainnya. Seperti musyrikin jahiliyah, beriman Allah itu pencipta, tapi mereka juga menyembah kepada selain Allah. Meskipun mereka masih menyembah kepada Allah, berarti mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Watsalits, yang ketiga, an ya'taqidahu mausufan bis sifati allati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha. Hendaklah seorang hamba meyakini bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat yang tidak boleh disifatkan kecuali hanya baginya. Maka ini tauhid al-asma wa sifat. Kita yakin nama-nama dan sifat Allah itu khusus baginya. Minal ilmi wal qudrah wal hikmah wa sa'iri ma wasafa bihi nafsahu fi kitabihi. Di antaranya sifat ilmu, qudrah, hikmah, dan semua sifat yang Dia sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya, begitu pula di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini penjelasan 3 macam tauhid dari abad keempat Hijriyah sudah dibicarakan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka ini jawaban yang ketiga terhadap syubhat pembagian tauhid menjadi 3 adalah bid'ah. Jawaban yang keempat, ucapan mereka meyakini 3 macam tauhid sama dengan keyakinan terhadap Trinitas. Maka kita katakan justru kebalikannya. Hanya dengan mengimani 3 macam tauhid kita selamat dari Trinitas. Tak mungkin kita selamat dari Trinitas tanpa 3 macam tauhid. Coba lihat satu persatu. Dalam tauhid rububiyah, kita beriman hanya Allah pencipta yang menguasai seluruh makhluk, yang mengatur seluruh makhluk. Sedangkan dalam Trinitas, di samping mengakui Allah pencipta, juga mengakui Yesus sebagai pencipta. Yesus sebagai penguasa yang bisa mengabulkan doa. Maka dengan tauhid rububiyah kita selamat dari Trinitas. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Kita yakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Dia tidak benar. Tapi dalam Trinitas mengakui Yesus pun sesembahan, Bunda Maria juga disembah, atau Ruhul Kudus juga disembah di samping Allah. Yang ketiga, dalam tauhidul asma wa sifat kita yakini hanya nama Allah yang Dia namakan dalam kitabnya, dan Dia tidak disifatkan dengan sifat makhluk. Tapi dalam Trinitas mereka namakan Allah dengan nama yang tidak terdapat dalam Alkitab dan Sunnah, yaitu Bapa. Kalau kita mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat, kita tidak menyebut Allah sebagai Bapa. Mereka juga mensifatkan Allah dengan sifat makhluk, yaitu punya anak. Berarti dengan mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat, kita selamat dari Trinitas. Bagaimana mungkin disamakan antara 3 macam tauhid dengan Trinitas? Justru kita selamat dari Trinitas
karena beriman kepada 3 macam tauhid. Ini jawaban yang keempat. Jawaban yang kelima jemaah sekalian. Ternyata ulama Asy'ariyah juga membagi tauhid menjadi 3. Tapi dengan istilah yang berbeda. Tauhidul Rabb, Tauhidus Sifat, dan Tauhidul Af'al. Ini terdapat dalam buku-buku Asy'ariyah. Tauhid terbagi 3, Tauhidul Rabb, Tauhidus Sifat, dan Tauhidul Af'al. Tapi sebagian orang yang mengaku Asy'ariyah membid'ahkan pembagian tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Padahal ulama Asy'ariyah terdahulu juga membagi tauhid menjadi 3. Inilah 5 jawaban terhadap syubhat pembagian tauhid menjadi 3 adalah bid'ah, bahkan serupa dengan Trinitas, dan baru ditemukan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik, kita masuk pembahasan yang berikutnya. Makna dan pembagian syirik. Secara bahasa, syirik itu adalah muqaranatun wa khilafun firadin. Membandingkan dan menyelisihi yang esa atau berbeza dengan yang esa. Berarti berbilang banyak, bukan esa, bukan satu. Adapun secara syariat, secara istilah, maka syirik terbagi 2 dan masing-masing memiliki definisi tersendiri. Yang pertama, syirik besar. Artinya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima yakhtassu bihi. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususannya. Jadi, definisi syirik besar adalah kebalikan daripada tauhid. Kalau tauhid mengesahkan Allah dalam kekhususannya, maka syirik menyamakan Allah dengan selain Allah dalam kekhususan milik Allah. Kekhususan milik Allah itu ada 3. Minar rububiyati wal uluhiyati wal asma was sifat. Yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan al asma was sifat. Contoh syirik dalam rububiyah. Jadi, kalau begitu syirik juga terbagi 3. Sama dengan tauhid. Syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, dan syirik dalam al-asma wa sifat. Contoh syirik dalam rububiyah. Jika seorang meyakini ada pencipta selain Allah, atau ada penguasa alam ini selain Allah, atau ada yang mengatur alam ini selain Allah, atau ada yang maha memberikan rezeki selain Allah, atau ada yang maha mampu memberi manfaat atau menimpakan mudarat selain Allah, maka ini syirik dalam rububiyah. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam uluhiyah secara garis besarnya ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama, meyakini ada yang boleh disembah selain Allah, ada yang berhak disembah selain Allah. Maka ini syirik dalam uluhiyah. Bentuk yang kedua adalah mempersembahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada selain Allah, atau menyembelih untuk selain Allah. Kemudian yang ketiga, syirik dalam al-asma wa sifat. Contoh tadi, syiriknya Nasrani dalam nama Allah, menamakan Allah dengan Bapa. Nama yang hanya pantas diberikan kepada makhluk, tapi mereka berikan kepada Allah. Ini syirik dalam al-asma. Kemudian syirik mereka dalam sifat. Mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk, yaitu memiliki anak. Atau kebalikannya, mensifatkan makhluk dengan sifat Allah. Contoh mengatakan, si fulan itu tahu perkara gaib. Berarti kita telah mempersekutukan Allah dalam sifatnya. Baik. Dalil definisi syirik adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 96 sampai 98. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Mereka orang-orang musyrik itu
berkata dalam keadaan mereka bertengkar, berselisih dengan sembahan-sembahan mereka di dalam neraka. Jadi orang musyrik kelak akan berkata kepada yang mereka sembah dulu di dunia selain Allah. Di dalam neraka mereka berkata, jadi dua-duanya dimasukkan ke neraka. Yang menyembah dan yang disembah. Kecuali apabila yang disembah tidak ridho dengan penyembahan terhadapnya. Lalu yang menyembah berkata kepada yang disembah, Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, dulu kami benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Lihat jemaah sekalian, orang musyrik berkata, dulu kami sesat. Tapi saat ini, di dunia ini, mereka tak mau disebut sesat. Namun kelak di hari kiamat, mereka menyadari, kami dulu sesat. Apa kesesatannya? Idnu sawwikum birabbil alamin. Karena kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah syirik. Kemudian definisi syirik kecil, ada dua definisi yang masyhur di kalangan ulama. Yang pertama, ma atlaqahu syar'u tasmiyatahu syirkan walam yablugh ila darajat syirkil akbar. Apa yang dinamakan syirik oleh syariat secara mutlak. Secara mutlak itu artinya secara umum. Tidak disebut syirik besar, tidak pula disebut syirik kecil. Itu namanya mutlak. Bukan muqayyad. Lawan daripada mutlak adalah muqayyad. Hanya disebut syirik. Tidak dikatakan ini syirik besar atau syirik kecil. Walam yablugh ila darajati syirkil akbar. Namun belum sampai tingkat syirik besar. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau kesyirikan. Di sini kata Nabi SAW bersumpah dengan menyebut selain nama Allah itu syirik. Tapi beliau tidak cakap ini syirik besar, tidak pula syirik kecil. Apa istilahnya tadi? Ini ungkapan secara mutlak. Beliau tidak mengatakan ini syirik besar, ini syirik kecil. Dan kalau kita perhatikan orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, dia tidak bermaksud menyamakan makhluk itu dengan Allah. Kalau begitu, bersumpah dengan menyebut selain nama Allah adalah syirik kecil. Dinamakan syirik oleh syariat, tapi belum sampai tingkat syirik besar. Kalau begitu maksudnya adalah syirik kecil. Definisi yang kedua adalah kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Syirik kecil itu adalah semua jalan yang menjerumuskan kepada syirik besar. Meskipun dalam syariat tidak disebut syirik, tapi itu pintu kepada syirik, maka itu syirik kecil. Contoh apa? Al-gulu fi sholihin. Bersikap gulu, berlebih-lebihan dalam menghormati atau mencintai orang-orang soleh. Maka ini sudah termasuk syirik kecil. Kenapa? Itu pintu kepada syirik besar. Lama-lama orang soleh itu disembah. Inilah jemaah sekalian definisi syirik kecil. Apa perbezaan antara syirik besar dan syirik kecil? Ada 4. Yang pertama, syirik besar menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, maka diberlakukan padanya hukum-hukum atas orang yang murtad. Contoh, kalau dia mati, kita tidak sholatkan dia, tidak pula dimandikan, tidak pula dikafani, tidak pula dikubur di pekuburan kaum muslimin, tidak pula ada hak saling mewarisi antara kita. Sedangkan syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka tidak diberlakukan padanya hukum-hukum kepada orang yang murtad. Dalil bahwa syirik besar itu adalah kufur akbar
yang menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, diantaranya surat Al-Mu'minun ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Dan barang siapa yang beribadah kepada sesembahan yang lain di samping Allah, padahal tidak mungkin ada satu dalil baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Allah sebut orang musyrik sebagai orang-orang kafir. Berarti berbuat syirik menyebabkan murtad, kafir, keluar dari Islam. Itu sisi pendalilannya. Perbezaan yang kedua, syirik besar menghapus semua amalan pelakunya. Sedangkan syirik kecil hanya menghapus amalan yang menyertainya. Seperti jika seseorang berbuat riya dalam ibadahnya, maka terhapuslah amalannya tersebut, namun tidak menghapus amalan yang telah ia kerjakan dengan ikhlas. Contoh jamaah sekalian, syirik besar, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Meskipun dia ibadah sudah 30 tahun lamanya, maka semua amal ibadah 30 tahun terhapus. Sedangkan syirik kecil hanya menyertai amalan, hanya menghapus amalan yang menyertainya. Contoh seorang baca Quran hari ini riya, tapi baca Qurannya kemarin ikhlas, maka hanya baca Quran hari ini yang terhapus, yang kemarin tidak terhapus. Dalil dosa syirik menghapuskan amalan, diantaranya surat Az-Zumar ayat ke-65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi subhanallah, jamaah sekalian, ini wahyu yang tidak pernah berubah. Dari nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan ini penting sekali diperhatikan. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Perbezaan yang ketiga, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Sedangkan syirik kecil tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pelaku syirik besar, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan surga atasnya. Tempatnya ialah neraka, dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi syafaat kepada Abu Talib untuk keluar dari neraka. Cuma sekedar pengurangan azab. Karena Abu Talib sampai mati musyrik. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberi syafaat kepada ayahnya. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberi syafaat kepada anaknya. Karena mereka mati dalam keadaan musyrik. Perbezaan yang keempat, syirik besar tidak terampunkan apabila pelakunya mati sebelum bertobat. Sedangkan syirik kecil, ulama masih beda pendapat. Pendapat yang pertama, syirik kecil termasuk dosa yang diampuni apabila Allah kehendaki. Sama dengan dosa-dosa besar. Pendapat yang kedua, syirik kecil pun tidak akan Allah Azza wa Jalla ampuni apabila pelakunya tidak bertobat sampai mati. Dan penulis memilih pendapat yang kedua. Ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, begitu pula Syekh Ibn Utsaimin. Kenapa? Berdasarkan keumuman dalil. Di antaranya surat An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa mempersekutukannya. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, taqdir ayyushraka bihi adalah isyrakan bihi dalam bentuk nakirah fi siyaki an-nafyi fatufidu al-umum. Ini penjelasan ulama ahli tafsir. Ayyushraka bihi, dia sama dengan isyrakan bihi.
bentuknya adalah an-nakirah fi siyaki an-nafi fatufidu al-umum. Dia memberi makna umum. Artinya semua bentuk syirik. Allah tidak mengatakan tidak akan diampuni itu adalah syirik besar atau syirik kecil. Tapi Allah hanya mengatakan syirik. Berarti dia mencakup syirik besar maupun syirik kecil tidak terampunkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Inilah jemaah sekalian 4 perbezaan antara syirik besar dan syirik kecil. Hanya saja yang keempat, ulama masih beza pendapat. Kita masuk dalam pembahasan kaidah-kaidah tauhid. Minum dulu ya. Kaidah ke-1. At-tauhidu a'zamul wajibat wasyirku a'zamul muharramat. Tauhid adalah kewajiban yang paling agung dan syirik adalah keharaman yang paling besar. Inilah jemaah sekalian kaidah ke-1. Kewajiban kita yang terbesar di muka bumi ini adalah mentauhidkan Allah. Dan dosa yang paling berbahaya adalah dosa syirik. Dalilnya, di antaranya surat An-Nisa ayat ke-36. Ayat ini berbicara tentang 10 hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak yang pertama, hak Allah. Wa bil walidaini ihsanan. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ini hak yang kedua, hak kedua orang tua. Wabidil kurba, dan kepada keluarga. Ini hak yang ketiga. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Yang keempat. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Yang kelima. Wal jaril junubi, dan wal jari dzil kurba, dan tetangga yang dekat. Ini hak yang keenam. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Ini hak yang ketujuh. Wassahibi bil jambi, dan kepada teman seperjalanan. Kita pergi umroh misalkan, ada teman seperjalanan, Allah suruh kita berbuat baik kepadanya. Kemudian wabnis sabil, dan musafir. Ini yang ke-9. Wa ma malakat aimanukum, dan apa yang kamu miliki, yaitu budak atau hewan piaraan. Jadi 10 hak Allah perintahkan untuk ditunaikan. Lihat, dari 10 hak Allah sebut nomor 1 adalah hak Allah, yaitu disembah dan tidak dipersekutukan. Berarti inilah kewajiban kita yang paling besar, mentauhidkan Allah, dan sebaliknya dosa terbesar mempersekutukannya. Begitu pula dalam ayat 10 wasiat Allah, terkandung dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nanti bisa dilihat dalam Al-Quran, Al-An'am 151 sampai 153 berbicara tentang 10 wasiat Allah. Wasiat nomor 1 adalah alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti inilah kewajiban yang terbesar, mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong
dan membanggakan diri. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tauhid dan menjauhi syirik itu adalah hak Allah. Berarti itu adalah hak yang paling besar. Maka itulah kewajiban kita yang terbesar untuk ditunaikan. Sebagaimana sabda beliau, fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Allah zat yang paling agung, maka menunaikan haknya adalah kewajiban yang terbesar. Dan jemaah sekalian, hadis ini memberi faidah penting. Hamba tidak berhak menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Kalau dia menyembah selain Allah, berarti dia melanggar hak Allah. Begitu pula hamba tidak berhak masuk agama selain Islam. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan pelanggaran terhadap hak Allah. Kalau begitu, hamba tidak boleh masuk agama selain Islam. Sebab dia tidak akan bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula jemaah sekalian yang menunjukkan tauhid adalah kewajiban terbesar dan syirik adalah dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan tauhid itulah jaminan keselamatan dari api neraka. Sebagaimana dalam lanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa haqqal ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan inilah satu-satunya jaminan keselamatan. Hamba tidak akan selamat kecuali dia menghadap Allah dengan membawa tauhid tanpa membawa dosa syirik. Berarti tauhid adalah kewajiban yang paling besar dan syirik adalah dosa yang paling berbahaya. Kaidah yang kedua, wujubu taqdimi tauhid ta'alluman wa amalan wa da'watan. Kewajiban mengutamakan tauhid dalam mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan. Kenapa? Karena kita sudah tahu tauhid adalah kewajiban yang paling besar. Kalau begitu, mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya juga yang paling wajib. Sehingga jemaah sekalian, Allah menetapkan tauhid itu sebagai tujuan hidup kita. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan kita diciptakan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid." Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an maksudnya adalah tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an maksudnya adalah tauhid. Kalau begitu tauhid adalah tujuan kita diciptakan. Maka itulah yang wajib kita utamakan dalam mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan. Sebab itu tujuan hidup kita. Begitu pula Allah menetapkan tauhid sebagai misi utama diutusnya seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana firman-Nya, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut, yaitu semua yang disembah atau dituhankan selain Allah. Jadi seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, misi utama dakwah mereka adalah
tauhid, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang syirik. Oleh karena itu jemaah sekalian, jika ada seorang penuntut ilmu, dia semangat belajar ilmu fikih misalkan, itu sangat bagus. Tapi kalau dia memandang remeh ilmu tauhid, maka dia adalah orang yang sedang ditipu oleh setan. Begitu pula orang yang berdakwah, seorang ustadz atau seorang dai, dia semangat mengajarkan orang bagaimana cara sholat atau menjauhi riba, tapi dia meremehkan dakwah kepada tauhid. Dia tidak mengingatkan bahaya syirik, maka dia telah menyimpang dari jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi wajib kita selalu mengutamakan tauhid dalam mempelajarinya, mengamalkannya maupun dalam mendakwahkannya melebihi yang lainnya. Kaidah yang ketiga, wujubul khauf minasyirki wa wasailihi. Wajib takut terjerumus dalam dosa syirik dan perangkap-perangkapnya. Ini hukumnya wajib. Kita takut, kita berhati-hati terjerumus dalam dosa syirik dan perangkap-perangkap syirik atau pintu-pintu syirik. Kenapa? Karena dosa syirik sangat besar. Dosa syirik tidak terampunkan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi andai seorang mati membawa dosa riba, kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Namun dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjauhi riba tapi enggak menjauhi syirik. Jangan sampai kita ingatkan umat bahaya riba tapi enggak mengingatkan bahaya syirik. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dosa syirik juga menghapuskan amalan. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi nggak ada gunanya kita sholat, puasa, zakat, haji kalau masih berbuat dosa syirik. Nggak ada gunanya kita ngajak orang sholat, berakhlak mulia, tinggalkan riba, tinggalkan judi, tapi kita tidak mengajak mereka meninggalkan syirik. Maka amalan-amalan mereka terhapus. Kalau begitu wajib kita takut terjerumus syirik. Dan yang paling berbahaya jemaah sekalian, dosa syirik mengekalkan pelakunya di neraka. Sebagaimana firman Allah, "Maka lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun." Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya. Wa finnari hum khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Inilah bahaya syirik yang paling besar. Seburuk-buruknya seorang muslim tidak berbuat dosa syirik, andai dia masuk neraka, suatu saat dia akan keluar dari neraka. Tapi orang musyrik, orang kafir, selama-lamanya di neraka. Wal-iyadzubillah. Adapun dalil perintah menjauhi syirik dan menjauhi semua yang mengantarkan kepada dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan." Jangan kamu dekati perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Artinya jemaah sekalian, terhadap semua perbuatan dosa kita dilarang melakukan dua hal. Pertama, berbuat dosa itu. Yang kedua, mendekatinya.
Mendekatinya artinya melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kepadanya. Oleh karena itu, bukan hanya syirik yang harus kita jauhi, namun juga semua pintu syirik. Di sini saya berikan 3 contoh. Pintu syirik yang ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, memuji-muji secara berlebihan. Termasuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi selain beliau. Sebagaimana sabda beliau, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abduhu faqulu Abdullahi wa rasuluh. Janganlah kamu memuji aku berlebihan sebagaimana Nasrani memuji Isa bin Maryam secara berlebihan. Aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi SAW mengingatkan, ini penyebab Nasrani menyembah Isa putra Maryam. Suka memuji-muji beliau secara berlebihan. Tapi sayang, banyak umat beliau SAW yang melanggar larangan ini. Mereka pun memuji-muji beliau secara berlebihan sehingga terjerumus dalam syirik. Contoh, dalam syair Burdah. Dulu ini adalah syair, sekarang disebut salawat. Salawat Burdah. Memuji Nabi SAW secara melampaui batas sampai sudah tingkatan syirik. Disebutkan di situ, ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwak inda hululil hadithil amim. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kepadamu ketika aku ditimpa musibah. Ini bahkan lebih parah daripada syirik. Kalau dia berkata, tidak ada tempat aku berlindung kepadamu, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepada Allah dan kepadamu, itu syirik. Sekarang Allahnya dibuang. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu, wahai Muhammad. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas." Katakan, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Katakan, aku berlindung kepada Allah yang menguasai manusia, Robnya manusia. Dan masih banyak lagi pujian-pujian yang mengandung kesyirikan. Maka ini mesti dijauhi. Jangan memuji-muji orang secara berlebihan. Yang kedua, termasuk perangkap syirik adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Di antaranya dalam sabda beliau, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ala fala tattakhidul kubura masajida inni anhaakum an dzalik." Ketahuilah, sesungguhnya umat sebelum kalian menjadikan kuburan para nabi dan orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Maka ingatlah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sungguh aku melarang kalian melakukannya. Tapi sayang, banyak umat Islam yang justru melakukannya hari ini. Padahal dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu pintu syirik. Yang ketiga, Rasulullah SAW melarang membuat gambar makhluk bernyawa. Apakah itu patung-patung, maupun lukisan, maupun yang lainnya. Karena itu adalah pintu syirik. Beliau bersabda, "Inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya di antara manusia yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar makhluk bernyawa. Kenapa? Karena itu pintu syirik. Ini contoh 3 perangkap syirik yang dilarang keras oleh Rasulullah SAW, maka wajib kita jauhi. Kaidah yang keempat, al-muwahhiduna khairul bariyah wal musyrikuna syarruha. Orang-orang yang bertauhid adalah sebaik-baik makhluk, dan orang-orang musyrik adalah seburuk-buruk makhluk. Ini bab atau kaidah untuk mengingatkan kita betapa besarnya nikmat tauhid yang Allah berikan kepada kita. Harus kita pertahankan.
Oleh karena itu harus semangat belajar, jangan tidur. Karena ini nikmat yang sangat besar. Orang yang punya tauhid, karena itulah dia menjadi makhluk yang paling mulia. Sebaliknya, tidak punya tauhid, karena itulah dia menjadi makhluk yang paling hina, yang paling buruk, yang paling Allah murkai. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua kalangan. Yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, orang-orang musyrik yang menyembah atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Sebaliknya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Dan iman serta amal soleh yang paling agung adalah tauhid. Dan seluruh amal soleh tidak bermanfaat tanpa syirik. Karena tadi seluruh amal soleh tidak bermanfaat tanpa tauhid. Seluruh amal soleh terhapus dengan dosa syirik. Sebagaimana sudah kita pelajari tadi, dosa syirik menghapuskan amal-amal soleh. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah yang mentauhidkan Allah serta beramal sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar." Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir bersenang-senang di dunia dan makan seperti hewan makan. Dan jahanam adalah tempat tinggal mereka. Lihat betapa hinanya orang kafir, orang musyrik itu. Allah samakan seperti hewan. Bersenang-senang dan makan tanpa peduli dengan halal dan haram. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka tidak mendengar dan tidak memahami. Mereka tidak lain hanyalah seperti hewan, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada hewan. Lebih sesat, kata Al-Qurtubi rahimahullah, juga bermakna lebih bodoh daripada hewan. Karena kesesatan itu buah dari kebodohan. Sebagaimana hidayah buah dari ilmu. Maka orang musyrik, orang kafir lebih sesat dan lebih bodoh daripada hewan. Betapa hinanya orang musyrik itu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Waman adallu mimman yad'u min dunillahi." Dan siapakah yang lebih sesat dan lebih bodoh daripada orang yang menyembah kepada selain Allah. Jadi makhluk yang paling sesat, paling hina dan paling bodoh adalah orang musyrik. Dan dalam ayat ini Al-Ahqaf ayat 5-6 disebutkan 4 alasan mengapa mereka makhluk yang paling sesat. Yang pertama, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Mereka berdoa kepada yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sampai hari kiamat.
Itu kan bodoh. Berdoa kepada yang nggak mampu mengabulkan. Yang kedua, wahum ang du'aihim ghafilun. Dan mereka yang disembah itu lalai, tidak tahu menahu dengan orang yang menyembahnya. Seperti para wali yang sudah wafat, tidak tahu ada yang berdoa kepada mereka. Tidak ada dalil yang menunjukkan orang yang sudah wafat masih bisa mendengarkan doa-doa yang diminta kepada mereka. Tidak ada dalil. Yang ada malah sebaliknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa memperdengarkan kepada mereka yang sudah mati. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anta bimusmi'im man fil kubur." Dan engkau tidak bisa memperdengarkan kepada mereka yang sudah berada di kubur. Maka termasuk kebodohan mengajak bicara orang yang sudah wafat. Kemudian yang ketiga, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a. Dan apabila manusia dibangkitkan, dikumpulkan di hari kiamat, maka mereka akan saling bermusuhan. Yang menyembah dan yang disembah saling bermusuhan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Yang keempat, yang disembah itu mengingkari, menyalahkan perbuatan menyembah kepada mereka. Terutama para wali, para nabi yang dipersekutukan dengan Allah. Mereka semua kelak di hari kiamat akan menyalahkan perbuatan orang yang menyembah mereka. Kita masuk dalil yang kaidah yang ke-5. Sampai jam berapa kita? Kaidah yang ke-5. Inilah kaidah terpenting untuk memahami dan mengamalkan tauhid. Kaidah yang ke-5. Kaidah terpenting untuk memahami dan mengamalkan tauhid. At-tauhidu mabniun ala ruknain. Tauhid dibangun di atas 2 rukun. Dibina di atas 2 asas. An-nafi wal itsbat. Yang pertama an-nafi, pengingkaran. Yang kedua al-itsbat, penetapan. Wa hadzani rukna la ilaha illallah. Dan inilah 2 rukun kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi jemaah sekalian, inilah 2 pondasi tauhid. Memahami dan mengamalkannya, inilah inti daripada tauhid. Yang pertama an-nafyu, yang terkandung di dalam la ilaha. Artinya kita ingkari, kita salahkan, kita benci, dan kita jauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Itu makna la ilaha. Yang kedua al-itsbat, penetapan, yang terkandung di dalam illallah. Artinya kita meyakini hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang berhak disembah. Inilah 2 rukun tauhid. Terkandung dalam banyak ayat. Di sini saya sebutkan 3. Ayat yang pertama, surat Al-Baqarah, ayat ke-256. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taguti wa yu'min billahi." Maka siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah. Lihat, 2 hal mesti ada. Pertama, ingkar kepada tagut, artinya menyalahkan yang disembah selain Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah. Jadi, harus ada dua-duanya, nggak boleh satu saja. Maka siapa yang melakukan keduanya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sesungguhnya ia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Tabi'in yang mulia Sa'id bin Jubair rahimahullah menjelaskan, yang dimaksud dengan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat, adalah la ilaha illallah. Dalil yang kedua,
Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ucapan beliau ini sama persis artinya dengan la ilaha. Aku berlepas diri, aku salahkan dan aku benci perbuatan kalian menyembah selain Allah. Illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Sama dengan illallah, kecuali Allah. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang tetap pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tersebut. Kalimat tauhid beliau artinya innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku. Maka tabi'in yang mulia Imam Mujahid rahimahullah menafsirkan yang dimaksud dengan kalimat yang tetap pada keturunannya supaya mereka selalu kembali kepadanya adalah la ilaha illallah. Dalil yang ketiga, surat Ghafir ayat 84 sampai 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik ketika telah melihat azab Allah. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman kepada Allah yang satu saja. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami kufur kepada sesembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Lihat jemaah sekalian, dua hal yang mereka lakukan. Beriman kepada Allah dan menyalahkan yang disembah selain Allah. Jadi ayat ini juga memberi faidah kepada kita. Orang musyrik, orang kafir, kelak di hari kiamat, semuanya bertobat. Semuanya beriman. Untuk bisa beriman, apa yang mereka lakukan? Dua hal ini. Menyalahkan yang mereka sembah selain Allah, dan membenarkan hanya kepada Allah. Namun ketika itu, iman mereka sudah terlambat. Sebagaimana Allah tegaskan, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Namun iman mereka tidak lagi bermanfaat bagi mereka tatkala mereka telah melihat azab kami. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Itulah ketetapan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan di waktu itu binasalah, merugilah orang-orang yang kafir tersebut. As-Suddi rahimahullahu ta'ala menjelaskan ucapan mereka, amanna billahi wahdah. Kami beriman hanya kepada Allah yang satu saja. Maknanya adalah aqrarna bitauhidillahi wasaddaqna annahu la ilaha ghairuhu. Kami membenarkan keesaan Allah dan kami mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang benar selainnya. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan ucapan mereka, kami kufur kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maknanya adalah wajahadnal alihatal lati kunna qabla waqtina hadha nusyrikuha fi ibadatina Allah wa na'buduha ma'ahu wa nattakhidhuha alihatan fabarra'na minha. Mereka mengatakan, kami mengingkari sembahan-sembahan yang dulu kami ibadahi di samping menyembah Allah, maka sekarang kami berlepas diri dari semua yang kami sembah selain Allah itu. Jadi orang-orang musyrik pun menyalahkan semua yang mereka sembah selain Allah dahulu. Namun itu sudah terlambat. Itulah kata Allah yang dimaksud iman mereka. Tapi itu iman yang tidak lagi berarti. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjut. Berapa menit lagi? 10 menit. Baik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin.